Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi yang sudah kami bahas, yaitu mengenai sistem operasi Linux. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Definisi Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Secara teknis, Linux dapat menunjuk pada kernelnya itu sendiri. Sebuah Linuxnya dilengkapi dengan komponen-komponen perangkat lunak lainnya disebut distribusi Linux. Distribusi-distribusi Linux yang populer meliputi Linux Mint, Manjaro Linux, Emacs Linux, Debian, Ubuntu, Fedora, dan Elementary OS. Distribusi Linux untuk tujuan komersial meliputi Red Hat Enterprise Linux dan SUSE Linux. Linux aslinya dikembangkan untuk komputer pribadi berarsitektur Intel 86. Tapi seiring waktu Linux telah diportasi ke berbagai arsitektur lebih banyak daripada sistem operasi lainnya. Sejak pertengahan 1990-an hingga 2000-an, Linux menjadi sistem operasi yang mendominasi di pasar Palladian, komputasi awan, dan superkomputer. Dan sejak 2017, Linux adalah sistem operasi yang satu-satunya digunakan dalam daftar superkomputer top 500. Selanjutnya ada fungsi Linux. Banyak fungsi-fungsi tingkat tinggi di Linux ditangani oleh proyek-proyek terpisah yang berintegrasi dengan kernel. Userland GNU merupakan sebuah bagian penting dari sistem Linux yang menyediakan sel dan peralatan-peralatan yang menangani banyak fungsi-fungsi dasar sistem operasi. Di atas kernel, peralatan-peralatan ini membentuk sebuah sistem Linux lengkap dengan sebuah antarmuka pengguna grafis yang dapat digunakan. Umumnya berjalan di atas X Windows System. Selanjutnya ada sejarah Linux. Perkembangan Linux dimulai pada tahun 1991 ketika seorang mahasiswa Finlandia, Linus Torvalds, ya di sini ada fotonya, mulai mengembangkan kernel kecil namun lengkap untuk prosesor 80386, prosesor 32 bit. Pertama dalam jajaran CPU yang kompatibel dengan PC Intel. Pada awal perkembangannya, kode sumber Linux tersedia gratis, baik tanpa biaya maupun dengan pembatasan distribusi minimal di internet. Akibatnya, sejarah Linux telah menjadi salah satu kolaborasi dan banyak pengembangan dari seluruh dunia yang berhubungan hampir secara eksklusif melalui internet. Sistem Linux dasar adalah lingkungan environment standar untuk aplikasi dan pemrograman pengguna, tetapi tidak menerapkan sarana standar apapun untuk mengelola fungsionalitas yang tersedia secara keseluruhan. Ketika Linux telah matang, kebutuhan telah muncul untuk lapisan fungsionalitas lain di atas sistem Linux. Selanjutnya di sini ada kernel, sistem, dan lisensi. Yang pertama di sini ada kernel Linux pertama yang dirilis ke publik versi 0,01 tanggal 14 Mei 1991. Kernel ini tidak memiliki jaringan, hanya berjalan pada prosesor Intel dan perangkat keras PC yang kompatibel dengan 80386 dan memiliki dukungan driver perangkat yang sangat terbatas. Yang kedua ada sistem. Sistem Linux secara keseluruhan dikelola oleh jaringan pengembang yang berkolaborasi melalui internet dengan kelompok kecil atau individu yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas komponen tertentu. Sejumlah kecil situs arsip file transfer protokol internet publik bertindak sebagai repositori standar de facto untuk komponen ini. Dan yang terakhir ada lisensi. Lisensi Linux adalah bahwa tidak seorang pun yang menggunakan Linux atau membuat turunan dari Linux dapat mendistribusikan turunan tanpa menyertakan kode sumber perangkat lunak yang dirilis di bawah
GPL tidak dapat distribusikan kembali sebagai produk biner aja. Jika Anda merilis perangkat lunak yang menyertakan komponen apapun yang dicakup oleh GPL, maka di bawah GPL Anda harus membuat kode sumber tersedia di samping distribusi biner apapun. Oke, selanjutnya ada prinsip desain Linux. Dalam desain Linux secara keseluruhannya, Linux ini menyerupai implementasi Unix non-microkernel tradisional lainnya, yaitu multi-user. Sistem multitasking preemptif dengan set lengkap alat yang kompatibel dengan Unix. Sistem file Linux menganut semantik Unix tradisional dan model jaringan Unix standar diimplementasikan sepenuhnya. Detail internal dari desain Linux sangat dipengaruhi oleh sejarah pengembangan sistem operasi ini. Setelah itu ada komponen sistem Linux yang terdiri dari 3 kumpulan kode utama, yaitu kernel, sistem libraries, dan sistem utilities. Yang pertama, kernel bertanggung jawab untuk memelihara semua abstraksi penting dari sistem operasi, termasuk hal-hal seperti memori virtual dan proses. Yang kedua, sistem libraries ini mendefinisikan seperangkat fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan kernel. Fungsi ini mengimplementasikan banyak fungsi sistem operasi yang tidak memerlukan hak penuh dari kode kernel. Yang ketiga ada sistem utilities, yaitu program yang melakukan tugas manajemen khusus individu. Beberapa utilitas sistem dipanggil hanya sekali untuk menginisialisasi dan mengonfigurasi beberapa aspek sistem. Yang lainnya dikenal sebagai daemon dalam terminologi Unix. Berjalan secara permanen, menangani tugas-tugas seperti menanggapi koneksi jaringan yang masuk, menerima permintaan masuk dari terminal, dan memperbarui file log. Setelah itu ada struktur jaringan. Jaringan adalah area fungsionalitas untuk Linux. Pada awalnya, Linux diimplementasikan pada PC, bukan pada workstation besar atau di kelas server system. Banyak protokol yang biasanya digunakan pada jaringan PC, seperti AppleTalk dan IPX. Secara internal, jaringan di kernel Linux diimplementasikan oleh 3 lapisan perangkat lunak, yaitu antarmuka soket, driver protokol, dan driver perangkat jaringan. Keamanan. Keamanan komputer merupakan hal yang sangat penting karena pengguna akan merasa nyaman menggunakan suatu sistem operasi apabila mempunyai keamanan sistem. Prinsip dasar keamanan sistem operasi terdiri dari 3 macam. Antara lain, yang pertama adalah availability, memastikan ketersediaan sistem ketika dibutuhkan, atau menjamin data atau sistem dapat diakses individu yang diberi hak akses. Yang kedua, integrity, memastikan data atau konfigurasi sistem tidak dirusak oleh orang yang tidak berhak. Dan yang terakhir, confidentiality, memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke tujuan tanpa mengalami kebocoran. Komponen arsitektur dalam keamanan Linux. Akun pemakai atau user account. Keuntungannya adalah kekuasaan dalam satu akun yaitu root sehingga mudah dalam administrasi sistem. Kecerobohan salah satu user tidak berpengaruh kepada sistem secara keseluruhan. Masing-masing user memiliki privasi yang ketat. Macam-macam user. Yang pertama ada root, kontrol sistem file, user, dan berdaya atau device, dan akses jaringan. Yang kedua ada user, akun dengan kekuasaan yang diatur oleh root dalam melakukan aktivitas dalam sistem. Yang ketiga ada group, kumpulan user yang memiliki hak sharing yang sejenis terhadap suatu device tertentu. Kontrol akses secara diskresi adalah metode pembatasan yang ketat, yang meliputi setiap akun memiliki username dan password sendiri. Setiap file atau device memiliki atribut di antara lain read, write, execution, kepemilikan, grup dan user umum. Kontrol akses jaringan. Firewall Linux merupakan alat pengontrolan akses antar jaringan yang membuat Linux dapat memilih host yang berhak atau tidak berhak mengaksesnya. Fungsi dari firewall Linux antara lain adalah analisa dan filtering paket, memblok konten dan protokol, autentikasi koneksi dan enkripsi. Distro Linux. Istilah distribusi Linux sendiri sebenarnya memiliki pengertian yaitu adanya sekelompok orang yang menggabungkan paket-paket yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem Linux secara keseluruhan menjadi satu. Di saat inilah, distribusi tidak hanya sekedar membuat sebuah paket Linux, akan tetapi lebih lengkap dengan adanya penambahan fitur, seperti tool-tool instalasi baik yang berbasis grafik, GUI, atau teks, CLI, dukungan dokumentasi, uji coba, integrasi paket seperti pada Red Hat dengan Red Hat Package Manager ya. Tentu saja yang satu lagi
sebagai tujuan komersil atau sosial. Nah, distro Linux ini terbagi atas 3 keluarga besar yang berdasarkan manajemen paketnya, yaitu distro Linux berbasis RPM atau Red Hat Package Manager, yang merupakan distro Linux turunan dari Linux Red Hat. Contohnya seperti SUSE plus OpenSUSE, Astaro, Novell SLI, Red Hat plus Fedora atau turunan langsung dari Red Hat, Turbo Linux, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada distro Linux yang berbasis DEB atau Debian. Distro Linux ini semuanya merupakan turunan dari Debian. Tapi untuk distro Linux yang berbasis DEB ini yang paling terkenal itu adalah Ubuntu, yang menjadi induk dari distro-distro lain karena paket softwarenya yang sangat lengkap dan stabil. Biasanya banyak dipakai oleh pemula atau user yang baru saja mulai menggunakan Linux. Contohnya, yang seperti tadi bilang, Ubuntu, yang ada 2 turunan lagi, yaitu Kubuntu dan Subuntu, lalu Linux Mint, Mapis, Damn Small, Crunchbang, dan selanjutnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, ada distro Linux berbasis Star. Nah, distro Linux yang berbasis Star ini adalah distro Linux yang kurang ramah untuk pemula, karena dalam penginstalannya masih harus menggunakan kompilasi secara manual, yaitu menggunakan source code. Contoh dari Linux yang berbasis Star ini, itu ada Slackware, Gentoo, Sabayon, Vector, Slacks, ZenWalk, dan mungkin yang paling terkenal dari nama-nama ini adalah Goblin X. Selanjutnya ada macam-macam distro Linux. Nah, dari berkembangnya distro Linux ini sangat membantu pengguna pemula untuk mencoba dan mencari sistem operasi Linux yang sesuai dengan kebutuhannya. Setiap distro Linux pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, berikut ini merupakan macam-macam dari distro Linux. Yang pertama, ada Ubuntu. Ubuntu adalah sistem yang lengkap dengan basis Linux. Ini tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan yang sangat baik dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. Ubuntu itu sendiri juga dikembangkan oleh komunitas sukarelawan Ubuntu. Definisi Ubuntu adalah sebuah kata yang berasal dari Afrika. Ubuntu bisa diartikan, aku adalah aku, karena keberadaan kita semua. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang memiliki basis pada Debian atau DEB dan yang memiliki interface desktop atau GUI. Sponsor proyek Ubuntu adalah Canonical, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh Mark Shuttleworth. Nama Ubuntu sendiri ini diambil dari salah satu konsep ideologi yang ada di Afrika Selatan. Tujuan distribusi Linux Ubuntu adalah membawa semangat yang telah ada pada Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak. Kedua, ada Linux Mint. Linux Mint merupakan distro Linux berbasis Debian Ubuntu yang mempunyai tujuan untuk membuat sistem operasi yang modern, elegan, nyaman, serta kuat dan sangat mudah dipakai. Distro Linux Mint ini banyak digunakan untuk pemula juga yang baru saja menggunakan Linux. Linux Mint ini juga bisa bekerja sebagai desktop. Salah satu ciri khusus dari Linux Mint ialah desktop yang berbasis Cinnamon-nya, yang membuat pengguna mudah mengakses aplikasi sesuai dengan kategori masing-masing. Inilah yang menjadi alasan mengapa Linux Mint menjadi distro yang paling terbaik untuk pemula. Yang ketiga, ada Debian. Debian adalah salah satu sistem operasi yang berbasis kernel Linux. Debian juga merupakan salah satu yang termasuk sistem operasi Linux yang bebas digunakan. Dengan menggunakan lisensi GNU atau GNU, Linux dari Linux sendiri adalah salah satu distro non-komersial yang dihasilkan oleh para sukarelawan dari seluruh dunia yang saling bekerja sama dengan melalui jalan internet. Debian ini pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdoch untuk pertama kalinya pada tahun 1998. Nama Debian itu sendiri adalah nama yang diambil dari nama pacarnya, yang sekarang sudah menjadi istrinya, yaitu Debra, dan juga mendapat tambahan dari namanya sendiri, yaitu Ian, dan digabungkan menjadi Debian. So sweet sekali ya. Selanjutnya ada Arch Linux. Arch Linux memberikan pengguna kebebasan untuk mengkonfigurasi sistem berdasarkan
preferensi mereka sendiri. Jadi Arch Linux ini cocok untuk yang sudah mengetahui dan pernah bekerja dengan Linux. Arch Linux juga menggunakan model rolling release yang terus mengupdate versi terkini, dan yang perlu kamu lakukan hanya mengupdate paketnya di terminal. Arch Linux menggunakan Pacman sebagai manajer paketnya dan memanfaatkan AUR atau Arch User Repository yang merupakan komunitas untuk menginstal paket software. Selanjutnya ada Lubuntu. Lubuntu merupakan salah satu distro Linux paling ringan. Sistemnya sudah di-custom sedemikian rupa sehingga semuanya berjalan dengan efisien. Sistem operasinya cocok untuk user yang memiliki hardware jadul atau lama. Lubuntu menggunakan LDXE sebagai environment-nya. Distro ini dikenal sebagai versi yang paling ringan dan didesain untuk efisiensi, pemakaian RAM-nya rendah, serta sangat cepat. Cocok untuk instalasi di hardware jadul atau lama. Selanjutnya ada Kali Linux. Kali Linux merupakan pengembangan dari Debian. Distro ini memiliki fokus utama pada aspek keamanan. Distro ini memfasilitasi para pengguna maupun developer dengan environment terbaik untuk mengevaluasi sistem keamanan atau pengetesan dari penetrasi, atau biasa disebut penetration testing. Kali Linux memiliki banyak tools keamanan dan analisis keamanan, antara lain dari DHCP-IG dan Barbecue SGL. Tools Binwork dan Volatility dapat dimanfaatkan untuk pengguna yang bergerak di bidang forensik digital. Kelebihannya fokus pada keamanan serta ringan dan cepat. Cocok untuk developer yang melakukan tes penetrasi atau ethical hackers, sehingga distro ini kurang cocok untuk pengguna umum. Selanjutnya ada Tails. Distro ini dikenal sebagai distro Linux yang menjaga betul privasi dan anonimitas penggunanya. User dapat berselancar di internet dengan bebas tanpa perlu khawatir akan sensor dan sebagainya. Semua akses internet akan dilesatkan ke jaringan Tor terlebih dahulu supaya benar-benar anonim. Uniknya, Tails hanya dapat dibooting melalui USB maupun DVD, jadi sama sekali tidak ada jejak setelah digunakan, kecuali jika diberi instruksi khusus. Kelebihannya adalah sistem keamanan terbaik dan ringan. Kelemahannya adalah sebagian orang mungkin tidak cocok dengan bootingnya yang harus dicabut pasang, meskipun untuk keamanan. Selanjutnya, OpenSUSE. SUSE adalah akronim dalam bahasa Jerman yang digunakan untuk Software und Systementwicklung, atau disebut juga dengan pengembangan perangkat lunak dan sistem. Namun ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa nama SUSE ini dipakai untuk menghormati Insinyur Konrad Zuse. Sebelumnya, OpenSUSE mempunyai nama SUSE Linux dan SUSE Linux Profesional. SUSE Linux merupakan salah satu distro Linux utama yang dibuat di Jerman. SUSE Linux ini aslinya adalah singkatan yang berasal dari kalimat dalam bahasa Jerman, yaitu kalimat Slackware. Selanjutnya ada Elementary OS. Elementary tak perlu dilakukan lagi karena tampilannya yang trendy, yang mengingatkan pada macOS, yang terkesan atraktif dan cerdas. Distro ini menggunakan environment desktop versi Pantheon yang lahir dari software GNOME. Versi yang beredar sekarang dan pembaruannya ke depannya akan mengikuti filosofi desain bernama Human Design Guidelines. Pada versi terbarunya Loki 0.4, Elementary sudah mempunyai installer aplikasi sendiri bernama App Center. Kelebihannya adalah dari segi tampilan dan cocok untuk kebutuhan desktop. Gentoo Linux. Gentoo adalah distro yang mudah di-custom dan memiliki kontrol penuh atas aplikasi-aplikasinya. Namun untuk melakukan kustomisasi, Gentoo meminta agar pengguna sudah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang tools penting untuk sistemnya, supaya sistem operasinya berjalan optimal. Gentoo memiliki fitur yang tidak banyak dimiliki oleh semua distro. User bisa mengatur agar konsumsi RAM-nya berkurang. Selain itu, user dapat menghapus fitur dan layanan kernel yang dianggap tidak berguna. Kelebihannya adalah ringan dan cepat, serta memberi kontrol kustomisasi penuh. Kekurangannya, user butuh pengetahuan yang cukup sebelum melakukan customization. Selanjutnya ada CentOS. CentOS merupakan distribusi Linux yang berbasis Red Hat Enterprise Linux, atau disebut juga dengan kata RHEL. Ini juga merupakan akronim yang hasil dari Community Enterprise Operating System. CentOS merupakan sebuah sistem operasi yang bebas dengan didasarkan pada Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Ini juga merupakan distro Linux yang paling banyak dipakai untuk server. Deepin. Gaya Deepin terkesan berkelas. Deepin menggunakan DDE atau Deepin Desktop Environment dan sangat memadai untuk pengguna harian. Deepin membawa semua paket dari induknya, yaitu Debian.
Meskipun tampilannya terkesan berkelas, Deepin banyak dikritik karena aksesnya yang berat, karena mengkonsumsi banyak memori, bahkan ketika dalam posisi idle. Selanjutnya, Peppermint OS. Peppermint adalah pengembangan dari Ubuntu. Distro ini mengembangkan desktop hybrid yang mengintegrasikan aplikasi lokal dan cloud pada sistemnya. Dengan tool ICE yang tertanam, aplikasi cloud akan diatur sedemikian rupa, seolah-olah itu juga merupakan aplikasi lokal. Aksesnya jadi lebih bebas hambatan. Sangat cocok untuk penggunaan sehari-hari dan untuk keperluan multimedia. Kelebihannya adalah tampilan yang bersih, modern, ramah pengguna, serta integrasi aplikasi lokal dan cloud. Kekurangannya adalah jarang sekali memberikan update sistem. Fedora. Fedora adalah salah satu distro Linux yang berbasis RPM dan YAM, yang juga dikembangkan oleh Fedora Project, yang mendapatkan dukungan penuh dari komunitas pemrograman, serta mendapatkan sponsor dari Red Hat. Kelebihannya adalah distro yang mapan, aman, dan padat feature. Selain itu memiliki tingkat security yang baik, yaitu adanya paket SE Linux atau Security Enhanced, serta dukungan yang baik, inovatif, desktop yang bagus, dan tools konfigurasi yang lumayan lengkap. Lalu ada Manjaro. Manjaro ini merupakan distro Linux populer yang dibangun menggunakan Arch Linux. Manjaro berorientasi pada desktop, namun tetap bisa user-friendly sehingga mudah digunakan untuk pemula, meskipun Arch Linux didesain untuk pengguna advance. Fitur utama Manjaro yaitu intuitif proses penginstalan, otomatis mendeteksi hardware, model rolling release sehingga pengguna tidak perlu mengupgrade atau menginstal kembali keseluruhan sistem untuk tetap menjaga up-to-date dengan rilis terbaru. Bisa menginstal beberapa kernel, special bash script untuk memanage graphics driver dan konfigurasi desktop yang luas. Mandriva. Mandriva adalah Linux yang menggunakan RPM atau disebut juga dengan Package Manager. Linux Mandrake merupakan salah satu distro turunan dari distro Red Hat yang memang menyediakan banyak pengembangan dan aplikasi pre-configured dan tentunya juga mendapatkan dukungan banyak bahasa di seluruh dunia. Distro ini juga dikenal sebagai mudah untuk user pemula dan sangat cocok untuk kelas desktop, tetapi juga tidak menutup kemungkinan platform pada server, karena optimisasi untuk prosesor kelas Pentium ke atas membuat Linux Mandrake ini dapat berjalan dengan baik pada platform tersebut. Dan yang terakhir ada Turbo Linux. Turbo Linux merupakan salah satu dari distro Linux yang sangat diminati oleh banyak perusahaan dan perorangan di berbagai negara, misalnya Jepang dan Asia. Turbo Linux merupakan salah satu produk yang berbasis Linux dengan kinerja yang sangat tinggi dan ini dimanfaatkan untuk pasar workstation dan server, terutama dimanfaatkan untuk penggunaan clustering dan orientasinya ke perusahaan. Beberapa produk-produknya yaitu Turbo Linux Workstation yang bisa digunakan untuk desktopnya, Turbo Linux Server yang dapat digunakan untuk backend server dengan kinerja yang sangat tinggi, terutama untuk penggunaan bisnis di perusahaan, e-commerce, dan transaksi back-to-back atau disebut juga business to business. Baik, yang selanjutnya ada komponen Linux. Linux terdiri dari 3 komponen, yaitu kernel, environment atau layanan, dan struktur direktori. Nah, yang pertama ini kernel. Secara teknis, Linux hanyalah sebuah kernel. Biasanya memiliki bentuk biner, dimuat langsung ke memori pada waktu startup sistem. Kernel adalah inti dari program yang berfungsi menjalankan fungsi-fungsi operation system atau sistem operasi dan mengatur perangkat keras seperti hard disk dan printer. Nah, versi kernel Linux terdiri dari 3 segmen, yaitu major, minor, dan revision number. Contohnya pada versi Linux 3.2.0/23. Nah, 3 itu adalah major number, 2.0 adalah minor number, dan 23 adalah number revision. Major number, angka 3 ini jarang berubah untuk waktu yang lama. Jadi perubahan pada nomor ini menandakan adanya perubahan besar atau upgrade terhadap kernel. Kemudian 2.0 minor number. Minor number, angka 0 menunjukkan nomor minor atau stabilitas. Jadi angka genap itu menunjukkan stabilitas, kalau angka ganjil menandakan kernel dalam tahap pengembangan atau development. Nah, yang terakhir ada revision number.
nomor revisi yang mana menandakan current patch versi tersebut. Jadi selama tahap pengembangan, versi baru bisa dirilis hingga 2 kali seminggu. Jadi 23 ini adalah number revision. Bisa kita lihat bersama, gambar yang terdapat di sini menunjukkan kernel. Baik, selanjutnya adalah environment. Yang dimaksud environment adalah sekumpulan layanan yang menyediakan antarmuka antara kernel dengan user. Selanjutnya, environment ini disebut juga dengan istilah interpreter atau penerjemah. Contohnya itu ya tampilan desktop Linux itu sendiri. Seperti yang terlihat di layar ini, contoh dari environment atau layanan. Selanjutnya adalah struktur directory file. Struktur file yang dimaksud adalah cara Linux mengorganisasikan file-file yang tersimpan di media penyimpanan. File-file tersebut diorganisasikan ke dalam direktori-direktori tersebut. Akan terdapat pula subdirektori yang berisi file-file. Nah, struktur direktori bin, boot, cd-rom, dev, dan lain-lain. Jadi seperti yang terdapat di gambar ya. Di sini saya sedikit menjelaskan struktur direktori bin. Bin ialah mencakup semua program executable biner yang diperlukan selama booting. Memperbaiki file yang dibutuhkan untuk menjalankan single user mode dan perintah dasar lainnya. Selain itu ada boot. Boot ialah menyimpan file-file penting selama proses boot up, termasuk kernel pada Linux. Nah, itu contohnya, jadi masih banyak direktori-direktori yang ada di sini, cd-rom, dev, dan sebagainya. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan Linux. Jadi, setiap hal memang ada kelebihan dan kekurangannya. Linux ini memang belum sepopuler Windows, tapi sistem operasi ini sebenarnya sudah cukup dikenal dengan berbagai kelebihannya yang tidak dimiliki sistem operasi lain. Jadi salah satu yang paling terlihat itu kemudahan Linux dalam perkembangannya. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan desktop, tapi mumpuni untuk smartphone, server, bahkan TV. Tapi Linux juga tentunya punya kekurangan. Mari kita bahas apa saja kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yang pertama ada open source. Nah, yang dimaksud open source adalah aplikasi atau software yang menggunakan suatu bahasa pemrograman khusus dan dapat menghubungkan dan menyebarluaskan aplikasi atau kode pemrograman di dalamnya. Hemat biaya juga, serta tahan terhadap serangan virus. Sedangkan Microsoft Windows dan Mac OS yang umumnya digunakan saat ini adalah closed source atau sistem operasi berbayar. Nah, selanjutnya ada keamanan. Privasi terjaga karena Linux tidak akan mengumpulkan data pengguna. Linux terkenal sebagai sistem operasi yang aman, baik dari aksi peretasan maupun dari serangan virus. Karena yang pertama, pengguna Linux belum terlalu banyak. Jadi belum merupakan sasaran bagi aksi peretasan dengan malware atau penyebaran virus. Dan juga yang kedua, secara default, Linux ini tidak memberikan hak akses admin kepada pengguna. Nah, jika ingin memiliki hak akses, harus mengetikkan perintah khusus, diikuti dengan password. Dengan begitu, virus tidak dapat begitu saja masuk dan mengubah sistem tanpa mendapatkan hak akses penuh. Tapi jika virus berhasil masuk pun, dampak kerusakannya minim. Kemudian ringan. Nah, yang dimaksud ringan ini, Linux tidak membutuhkan spesifikasi besar, hanya dengan sekitar 10 GB saja, itu sudah bisa diinstal. Yang selanjutnya ada customization. Customization artinya Linux bisa di-custom sesuai keinginan pengguna. Misal, mau mengubah tampilan Linux sesuai dengan keinginan user. Ya.
Kemudian ada banyak pilihan distro. Banyak pilihan distro seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jadi sesuai dengan kebutuhan user saja. Dan yang selanjutnya mudah digunakan. Nah, mudah untuk menginstal driver. Jadi tidak perlu menginstal driver seperti di Windows. Alasannya distro Linux kebanyakan sudah kompatibel dengan segala jenis prosesor yang tertanam di komputer. Selain itu, dengan adanya GUI atau Graphical User Interface, jadi pengguna tidak perlu mengetikkan perintah menggunakan terminal. Selanjutnya ada performa cepat. Hal ini bisa dirasakan mulai dari proses instalasi, booting, hingga penggunaan aplikasi secara umum. Jika pengguna sering membuka banyak aplikasi bersamaan, Linux bisa menjadi pilihan karena performanya cukup stabil, sebab masing-masing menjalankan prosesnya tanpa mengganggu sistem keseluruhan. Makanya bisa diklaim performanya cepat. Kemudian Linux juga rutin update. Update ini akan memastikan sistem berjalan dengan baik dan aman. Misal update fitur baru untuk instalasi yang cepat, performa aplikasi yang meningkat, dan lainnya. Jadi pengguna mudah menggunakannya. Kemudian cocok untuk developer. Karena memiliki banyak library yang bisa membantu dalam pengembangan aplikasi, selain itu terminal pada Linux jauh lebih powerful dibanding command prompt Windows. Jadi developer dapat bekerja secara optimal. Yang kemudian komunitas yang luas. Linux memiliki komunitas yang tersebar luas di penjuru dunia. Komunitas berperan penting dalam membantu perkembangan Linux menjadi lebih baik dan cepat. Komunitas juga membantu user jika mengalami kendala ya suatu ketika. Umumnya setiap distro memiliki forum khusus untuk penggunanya, jadi mudah untuk berinteraksi. Kemudian ada kebal malware, artinya aman dari virus. Sebenarnya bukan tidak sama sekali terkena virus, tetapi menurut data yang ada, Linux merupakan sistem operasi yang paling aman dan jarang terkena virus. Linux juga memiliki aplikasi bawaan yang lengkap. Selain aplikasi bawaan, banyak juga tools yang bisa di-download di situs developer distro Linux. Kemudian yang terakhir adalah didukung oleh driver yang handal. Jadi distro Linux kebanyakan sudah kompatibel dengan segala jenis prosesor yang tertanam di komputer. Kemudian kekurangan Linux. Jadi yang pertama itu tidak banyak dukungan aplikasi. Nah, Linux belum mendukung sebagian aplikasi populer yang umumnya diperlukan oleh user. Jadi contoh umumnya itu Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi karena developer belum banyak yang melirik Linux untuk mengembangkan aplikasi mereka. Salah satu alasannya adalah karena penjualan aplikasi di Windows atau Mac OS dianggap lebih menguntungkan. Itu sebabnya aplikasi yang umum digunakan saat ini belum berkembang di Linux. Kemudian ada dukungan hardware. Dukungan hardware masih menjadi kendala saat menggunakan Linux. Seperti halnya dengan aplikasi, belum banyak vendor yang menyediakan driver untuk sistem operasi ini. Alhasil, banyak perangkat di laptop atau komputer tidak otomatis terdeteksi di Linux. Tanpa dukungan driver, hardware seperti mouse maupun earphone yang digunakan oleh user ini bisa jadi tidak maksimal atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi bisa sebenarnya diinstal manual, tapi tentu merepotkan ya, jadi nggak simple gitu. Kemudian layanan support berbayar. Nah, walaupun menyediakan sistem operasi secara gratis dan bila dimodifikasi, tapi layanan support berbayar. Jadi jika ada kendala dan ingin menghubungi customer support secara langsung, mereka akan mengenakan biaya layanan tersebut.
bisa gratis, tapi kalau dari kita sendiri mau menggunakan forum-forum yang tersebar di internet. Mengingat Linux ini memiliki komunitas yang luas, jadi itu bisa digunakan dengan maksimal. Kemudian lemah jika digunakan untuk gaming. Karena developer belum banyak buat game di Linux, jadi terbatas dan kualitasnya juga tidak sebagus di Windows. Yang kedua, dukungan driver terbatas, jadi harus instalasi driver manual. Linux juga tampilan interface-nya sedikit rumit. Tidak semua perintah Linux bisa menggunakan GUI atau Graphical User Interface, tetapi ada yang harus menggunakan Command Line Interface atau CLI. Nah, ini membuat pengguna baru kebingungan dengan perintah dasar Linux. Jadi, nggak semuanya bisa pakai Graphical User Interface tadi. Nah, yang terakhir ada beberapa versi Linux tidak cukup memiliki aplikasi bawaan. Jadi, beberapa versi Linux memiliki aplikasi bawaan yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Ini disebabkan pengembangan aplikasi pada Linux membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pengguna harus bersabar menunggu update sistem operasi Linux. Jadi, demikian kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kembali lagi kepada user sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah, sekian dari video penjelasan yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.